Sumber bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa di Indonesia yang pertama tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang songeponnya pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang seada ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam. Bahasa hingga saat ini bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia. Kongres dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu ialah alam kebangsaan Indonesia, atau sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia nomor 2 1954 di Medan, Sumatera Utara, berawal bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara, linggau French atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, dan pasca saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa perhubungan linggau French antara suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Bahasa resmi kerajaan, jadi jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Peresmian nama bahasa Indonesia secara sejarah, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek terporal dari bahasa Melayu yang struktur merupakan kazannya sebagai besar masih sama atau mirip dengan dialek-alek temporal didahului seperti bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Muhammad Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya hanya ada dua bahasa, yaitu bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Secara sosiologis kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor, yaitu menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan linggau French di Indonesia. Perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem Melayu sederhana, mudah diajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa kasar dan bahasa halus. Sumber bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa di Indonesia yang pertama
tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang songeponnya pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang seada ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam. Bahasa hingga saat ini bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia. Kongres dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu ialah alam kebangsaan Indonesia, atau sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia nomor 2 1954 di Medan, Sumatera Utara, berawal bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara, linggau French atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, dan pasca saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa perhubungan linggau French antara suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Bahasa resmi kerajaan, jadi jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Peresmian nama bahasa Indonesia secara sejarah, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur merupakan kazannya sebagai besar masih sama atau mirip dengan dialek-alek temporal didahului seperti bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Muhammad Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya hanya ada dua bahasa, yaitu bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Secara sosiologis kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor, yaitu menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan linggau French di Indonesia. Perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem Melayu sederhana, mudah diajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa kasar dan bahasa halus.